Peserta dengan nomor Deki 040 akan membawakan paket dakwah Al-Quran 03 dengan tema Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin. Peserta Deki 040 membawakan paket dakwah Al-Quran 03 dengan tema Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin. Disilahkan. Selanjutnya bersiap-siap Deki 041. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatin islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sahabat Kopri rahimakumullah. Tutut Jusnia, seorang pakar psikologi, dalam bukunya Perubahan Identitas Nasional, Etnis dan Agama mengatakan, identitas agama merupakan identitas utama dalam interaksi antar umat beragama. Di satu sisi, kita patut berbangga, namun di sisi lain, identitas agama juga mampu memporak-porandakan nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Masih ingatkah kita pembakaran masjid yang terjadi di Papua? Pembubaran jemaat gereja ketika melaksanakan ibadah di rumahnya. Bahkan yang lebih miris lagi, yang terjadi kepada Syekhunal Kiram, almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau ditusuk ketika melaksanakan dakwahnya. Inikah yang dinamakan negara Indonesia, yang katanya cinta dengan perdamaian dan keanekaragaman, namun nyatanya mencoreng nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Berangkat dari peristiwa inilah, izinkan kami menyampaikan satu dakwah yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Menciptakan Islam yang Rahmatan Lil Alamin, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sesungguhnya engkau kuutus wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Hadirin, ayat ini jelaslah sudah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa ajaran agama Islam dan perdamaian. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Kau tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu, bagaimana cara kita mewujudkan rahmatan lil alamin dalam diri kita? Tentu kita harus mampu menampilkan satu konsep yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143.
Allah menyebutkan satu kata terminologi yang berhubungan dengan moderasi beragama, yaitu ummatan wasaton. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, lafaz ummatan wasaton memiliki arti umat yang baik, adil dan seimbang. Dengan demikian, lengkaplah sudah Islam sebagai rahmatan lil alamin, umat muslim sebagai ummatan wasaton yang menjadikan agama Islam tidak hanyut dalam materi, tidak membumbung tinggi dalam konsep rohani, namun mempadu padankan antara jasmani dan rohani. Islam adalah merangkul, bukan memukul. Islam adalah penyejuk hati, bukan kontroversi. Namun sayang hadirin, fenomena yang terjadi sepanjang peradaban dan terus terulang adalah aliran radikal yang menjurus kepada peperangan antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu polisi dengan polisi yang lain. Sambo, hadirin tahu apa arti Sambo? Selalu akan menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, selamanya. Masya Allah. Ini bukan omong kosong hadirin. Badan Nasional Penanggulangan Teroris mencatat Kalimantan Tengah menduduki posisi keempat setelah Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini membuktikan bahwasanya aliran radikal dan teroris masih menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu, mengapa Islam yang kita kenal dengan ajaran yang kasih dan sayang malah melekat dengan brand image teroris, ekstremis, radikal, intoleransi? Ini merupakan PR kita bersama. Melalui moderasi beragama inilah kita kembalikan wajah Islam yang seutuhnya. Islam adalah rahmat untuk seluruh umat. Islam adalah kasih dan sayang tanpa pilih tebang. Orang miskin ataupun orang yang terpandang, orang Kalimantan ataupun orang Padang, semuanya harus saling asah, asih dan asuh. Tidak boleh mencaci dan memaki, apalagi membenci antara sesama umat beragama. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah engkau menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka akan menghina Allah di luar batas dan di luar pengetahuan mereka. Kepada Allah lah kita kembali dan mereka akan menceritakan apa yang mereka lakukan. Hadirin, menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 mengatakan, la tasubbu alihatal musyrikina wa asnamahum. Janganlah engkau menghina orang-orang musyrik dan sesembahan-sesembahannya. Karena ketahuilah, ketika kita menghina orang-orang musyrik, secara tidak langsung kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan landasan inilah Allah melarang keras untuk kita mencaci dan memaki orang-orang musyrik, apalagi membenci secara berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim.
Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian dakwah yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan akan kami bawakan dengan pantun seloka sebagai kebanggaan Kalimantan Tengah punya. Mari kita perkuat bangsa dengan moderasi antar umat beragama. Hidup rukun, aman dan sejahtera, rahmatan lil alamin dapat tercipta. Burung irian, burung cendrawasih mengambil umpan dengan menggunakan paruh. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu